sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yolanda SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Karangan Ilmiah. Baik, sebelum kita masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febri Melani dengan MPM 2020215090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Amr Asyidiki dengan NPM 202021500569. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meti Betriani Landari dengan NPM 2020-21-5064. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NPM 202021500120. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karangan yang didasarkan pada hasil suatu penelitian yang kemudian ditulis secara sistematis berdasarkan pada fakta di lapangan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Jadi, apa yang dipaparkan di dalam karya tulis ilmiah adalah fakta, bukan karangan hasil imajinasi seperti karya non-ilmiah. Sifat yang memaparkan hasil penelitian dan menjelaskan mengenai suatu metode penelitian tertentu. Maka, penyusunan karya tulis tersebut juga diatur dengan sangat ketat. Selain memaparkan hasil penelitian, penulis juga wajib memaparkan teori yang mendasari kegiatan penelitian tersebut. Adanya urutan sistematika penulisan yang dituangkan dalam bentuk karangan penulisan karya ilmiah. Di tahap awal, bermaksud menjadikan karya tersebut mudah dibaca dan dipahami. Jika langsung membahas hasil penelitian, maka orang akan kesulitan mengetahui kenapa penelitian tersebut dilakukan dan dasar penelitiannya apa. Maka, sejak awal rencana penelitian disusun sampai praktek dan penyusunan laporan hasil penelitiannya. Harus ada dasarnya. Semua dasar ini bisa dijelaskan dan kemudian ikut dijelaskan secara tertulis lewat laporan hasil penelitian yang kemudian lebih dikenal. Pemahaman mengenai kerangka penulisan karya ilmiah menjadi hal penting karena susunan atau sistematiknya memiliki dasar khusus. Artinya, dalam hasil sistematika penulisan, karya ilmiah memiliki aturan baku dan wajib diikuti. Berbeda dengan karya non-ilmiah yang susunannya tidak harus sistematis. Oleh sebab itu, pada saat menulis karya ilmiah, kita perlu paham sistematiknya seperti apa, baru kemudian mencoba menyusun karangan agar bisa mengikuti sistematika tersebut dengan baik dan benar, sehingga karya ilmiah yang telah disusun dianggap sah atau benar karena mengikuti aturan yang ada. Karya ilmiah sendiri sudah ada sejak lama dan setiap harinya ada saja artikel maupun dalam bentuk lain yang dipublikasikan. Namun, harus diketahui bahwa banyak juga yang memahami sistematika dari kerangka penulis karya ilmiah tersebut. Ada kerangka juga bertujuan untuk memenuhi ciri-ciri umum dari suatu karya tulis ilmiah. Ciri-ciri umum tersebut sistematis, objektif, tidak persuasif, tidak argumentatif, tidak emotif, cermat, tepat dan juga benar, tidak mencoba melebihkan sesuatu dan juga tidak mengejar keuntungan pribadi. Dari pembelajaran mengenai ciri-ciri karya ilmiah tersebut, tentu bisa diketahui bahwa salah satunya adalah disusun secara sistematis. Supaya bisa menyusun karya tulis yang sistematis sejak awal sampai akhir, maka
pembuatan kerangka tulis menjadi penting untuk dilakukan. Kerangka penulisan karya ilmiah. Berhubung sistematika penulisan dari karya ilmiah sudah diatur atau ditetapkan terdiri dari beberapa bab dan isinya apa saja, maka pada dasarnya penyusunan kerangka penulisan karya ilmiah menjadi lebih mudah. Cukup mengikuti aturan sistematika yang ada dan isinya kemudian disesuaikan dengan tema penelitian yang dilakukan, supaya lebih mudah dalam menyusun kerangka tulisan ilmiah. Maka berikut detail kerangka secara pokok. Bab 1 pendahuluan. Bagian pertama dalam kerangka karya tulis ilmiah adalah pendahuluan dan merupakan bab 1 atau bab pertama. Pendahuluan merupakan bagian karya ilmiah yang memperkenalkan kepada para pembaca mengenai masalah yang akan dibahas dan diteliti oleh penulis. Pendahuluan di dalam karya ilmiah biasanya akan dijelaskan mengenai bahan atau barang apa saja yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian. Selain itu juga memaparkan tujuan, wawasan, dan juga rencana pengembangannya. Sehingga dalam laporan penelitian, isi dari pendahuluan akan berbeda dengan buku pengetahuan umum. Pada bab pertama ini, nantinya akan terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang memaparkan semua dasar dilakukannya kegiatan penelitian. Bagian-bagian di bab pendahuluan ini antara lain: A. Latar belakang masalah. Bagian pertama di dalam bab pendahuluan adalah latar belakang masalah. Sesuai dengan namanya, pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa suatu tema penelitian dijadikan pilihan di antara tema penelitian menarik lainnya. Secara umum, pada latar belakang masalah, penulis akan memaparkan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kesenjangan yang dipaparkan ini bisa secara teoritas dan bisa juga secara praktis. Selain itu juga memaparkan hal lain yang mendukung pemilihan masalah penelitian, misalnya dari hasil diskusi dengan para ahli, penjelasan mengenai pengalaman pribadi, hasil pengamatan di suatu tempat atau lingkungan, dan lain sebagainya. Sehingga di bagian ini penulis akan meyakinkan pembaca bahwa tema penelitian yang diambil memang layak untuk diangkat. B. Rumusan masalah. Dalam susunan kerangka penulisan karya ilmiah berikutnya, di bab pendahuluan ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bagian yang menyatakan bagaimana masalah yang akan dicari jawabannya. Biasanya berbentuk sebagai kalimat tanya dan merupakan suatu pernyataan. Namun, pernyataan ini dibuat secara tersurat dengan membuatnya dalam bentuk kalimat tanya. Dalam suatu karya ilmiah, rumusan masalah bisa terdiri dari 2 atau 3 pertanyaan dan bisa juga lebih sesuai dengan rangkaian masalah yang ditemukan oleh penulisnya. C. Hipotesis. Berikutnya di dalam bab pendahuluan adalah hipotesis yang merupakan bagian dengan menyatakan sejumlah jawaban dan sifatnya sementara. Maksudnya di bagian hipotesis ini penulis akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan di bagian rumusan masalah dan merupakan jawaban sementara. Sebab ketika hasil penelitian sudah didapatkan dan dipaparkan pada bagian bab inti, maka hipotesis ini menjadi jawaban yang benar dan bisa menjadi sebaliknya. Penulis perlu mencantumkan hipotesis ini sejak awal dan pembaca dan peneliti tadi akan menggunakan jawaban akhir di bagian kesimpulan. D. Tujuan penulisan. Berikutnya adalah tujuan penulisan yang menjelaskan tentang sasaran yang ingin dicapai dari suatu kegiatan penelitian. Tujuan penulisan bisa disusun dalam bentuk daftar,
hanya saja pada rumusan masalah berbentuk kalimat tanya. Maka di tujuan penulisan berbentuk kalimat pernyataan. C atau E, metode penulisan. Bagian selanjutnya di dalam bab pendahuluan adalah metode penulisan. Metode penulisan merupakan bagian yang akan memaparkan metode penulisan yang digunakan oleh penulis. Pada bagian ini akan membantu pembaca mengetahui proses yang dilalui penulis dalam menyusun karya ilmiah. F. Manfaat penulisan. Berikutnya adalah manfaat penulisan yang kemudian juga disebut dengan nama manfaat penelitian. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan berbagai bentuk manfaat yang bisa didapatkan penulis dan pembaca dari penelitian yang dilakukan. G. Sistematika penulisan. Terakhir di bab pendahuluan ada sistematika penulisan yang menjelaskan tentang gambaran keseluruhan dari isi karya tulis ilmiah yang disusun. Pada bagian isi akan dijelaskan mengenai konten karya tulis dan bagian akhir berisi penjelasan tentang data pelengkap dan data pendukung penulisan karya ilmiah. 2. Bab 2, landasan teori. Bab kedua di dalam susunan kerangka penulisan karya ilmiah adalah landasan teori. Sesuai dengan namanya pada bab 2 ini, penulis akan menjelaskan tentang teori-teori atau ilmu-ilmu yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan penelitian. Bab ini terbilang bab yang mudah untuk diselesaikan para penulis karya ilmiah, sebab teori diambil dari buku dan sumber lain yang dijadikan referensi atau rujukan yang menyusun karya tulis ilmiah. Pada bagian ini juga sering dijumpai sitasi atau mengambil kutipan dan kemudian dicantumkan sitasi atau kreditnya. Penulis bisa menulis kutipan langsung dengan menyalin semua kalimat sumber. Namun bisa juga memakai kutipan tidak langsung. Bisa dengan menyusun parafrasa maupun menyederhanakan suatu pernyataan dari penulis lain. Apapun bentuknya, wajib mencantumkan sitasi untuk menghindari tindakan plagiarisme. Selain itu, teori yang dipaparkan wajib sesuai dengan tema penelitian. Penulis tidak perlu mengejar jumlah halaman dengan memperbanyak teori. Apalagi proses menyusun bab 2 ini bisa tinggal menyalin dan mengcopy saja. Namun karena ini pula sering membuat bab 2 memaparkan teori tidak sesuai tema penelitian, hal ini perlu dihindari. 3. Bab 3, metodologi penulisan. Bab berikutnya atau bab ketiga dalam struktur kerangka penulisan karya ilmiah adalah bab metodologi penelitian. Bab ini sendiri secara umum memiliki 4 bagian, yaitu pertama A, metode penelitian. Bagian pertama dari metodologi penelitian adalah metode penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan penulis. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang apa dan siapa yang diteliti. Cara memilih sampel atau sampel data dikumpulkan dan teknis analisis data. B. Teknik pengambilan data. Berikutnya adalah teknik pengambilan data yang menjelaskan tentang teknik yang dipakai penulis dalam mengambil data penelitian. Sebab dalam proses pengambilan data memang terdapat beberapa bentuk teknik atau cara. Salah satu atau beberapa akan dipilih peneliti dan dijelaskan di bagian ini. Selain itu, nantinya juga dijelaskan tentang instrumen pengambilan data, yakni jenis dan nama alat yang digunakan untuk membantu peneliti dalam
mengambil data yang diperlukan. Alat bantu ini membantu peneliti untuk mengumpulkan data dengan cermat dan benar. C. Teknik sampling. Bagian berikutnya di metodologi penelitian adalah memaparkan teknik sampling. Dalam sampling, peneliti mengambil contoh sampel dengan suatu populasi yang merupakan subjek penelitian. Sebab melakukan penelitian terhadap keseluruhan populasi bisa memakan waktu lama, menguras banyak biaya, dan lain-lain. Teknik sampling juga cukup beragam. Dan pada bagian kerangka penulisan karya ilmiah, inilah penulis menjelaskan teknik pilihannya. Penggunaan teknik atau metode sampling yang tepat akan membantu mendapatkan hasil penelitian yang akurat. D. Teknik analisis. Selanjutnya penulis akan menyusun bagian teknik analisis di mana dipaparkan proses analisis data penelitian untuk bisa dijelaskan menjadi bentuk data lain yang mudah difahami oleh banyak orang. Teknik dalam melakukan analisis data juga beragam. Peneliti perlu memiliki atau perlu memilih yang sesuai. 4. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Bab 4 adalah bab inti yang juga disebut bab pokok, sebab berisi pembahasan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian yang dilakukan selama berbulan-bulan akan dipaparkan pada bab ini secara lengkap, detail, menyeluruh, dan tentunya tetap sistematis. Sebagai bab inti, maka bab pembahasan ini biasanya yang paling dicermati oleh penilai atau penguji. Jadi untuk mahasiswa tingkat akhir biasanya bab 4 menjadi poin utama dalam meraih nilai tinggi saat sidang skripsi digelar, sehingga harus teliti dan memastikan isinya menyampaikan betul data hasil penelitian, bukan rekayasa. Bab 5. Penutup. Bab berikut ini merupakan bab terakhir dari rangkaian kerangka penulisan karya ilmiah berisi bab pokok, adalah bab penutup. Bab penutup berisi 2 bagian, yakni A. Kesimpulan. Bagian pertama dari bab penutup adalah kesimpulan, yang memang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dipaparkan di bab pembahasan. Isinya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis. Bagian B. Saran. Bagian berikut ini adalah saran yang berisi saran dari penulis terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Saran ini bisa menjadi masukan untuk proses implementasi hasil penelitian ketika mampu memperbaiki kondisi atau menyelesaikan masalah di lapangan. Berikutnya, bab 6, daftar pustaka. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang masuk ke bab tersendiri, yakni bab 6. Pada bab ini, penulis menyusun daftar dari semua rujukan dan referensi yang digunakan untuk melakukan penelitian dan menulis laporan hasil penelitian tersebut. Daftar ini berisi detail rujukan dimulai dari nama penulis, judul tulisan, tahun terbit, nama penerbit, dan kota terbit. Aturan untuk menulis daftar pustaka juga diatur ketat dan setiap penulis perlu mengikuti aturan tersebut, sehingga menjadi daftar pustaka yang baik dan benar. Penjelasan di atas adalah mengarah pada kerangka penulisan karya ilmiah yang diambil dari poin-poin pokok. Sedangkan untuk kerangka karya ilmiah secara keseluruhan, sejak lembar pertama secara umum bentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat,
metode penelitian, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, penutup, simpulan, saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Susunan kerangka tersebut dipastikan akan ditemukan pada seluruh karya tulis ilmiah. Sebab seperti yang disampaikan di awal, dalam karya tulis ilmiah, bagian per bagian sudah ditentukan susunannya, sehingga antara satu karya dengan karya lain susunannya sama dan yang berbeda hanya isi setiap bab saja. Kenapa perlu menyusun kerangka karya ilmiah? Meskipun penyusunan kerangka penulisan karya ilmiah cukup memusingkan, apalagi untuk yang belum mempelajarinya. Namun, menyusun sebagai permulaan dalam menulis laporan hasil penelitian memberi manfaat besar, mulai dari kemampuan menjaga tulisan karya ilmiah tetap sistematis sehingga selalu sesuai dengan aturan sistematika yang ada, sampai memberi kemudahan bagi penulis untuk memaparkan isi bab demi bab dengan baik dan benar sekaligus mendetail, sehingga melalui kerangka inilah para penulis karya ilmiah bisa memahami apa yang harus dicantumkan di setiap bab dalam kerangka tadi, sehingga laporan hasil penelitian yang disusun benar-benar lengkap dan berkualitas. Mengenal struktur dan kerangka karya ilmiah. Barangkali aspek yang paling membedakan karya tulisan biasa dengan karya ilmiah adalah sifatnya, lebih formal dan mengikat. Sebab itu, penting sekali bagi para peneliti muda untuk memperhatikan tata cara penulisan, termasuk mengenal struktur dan kerangka karya ilmiah. Meninjau dari alasan etis, karya ilmiah yang ditulis dengan rapi jelas menunjukkan kredibilitas ilmu si pengarang dan juga lebih enak dibaca. Sedangkan ditinjau dari alasan akademis, karya tulis ilmiah memang memiliki bobot pertanggungjawaban yang lebih tinggi. Bayangkan apa jadinya jika informasi yang kita coba sampaikan menjadi salah dipahami hanya karena tata cara penulisan yang salah. Sebab itu, pengetahuan mengenai kerangka dan struktur karya ilmiah tidak boleh diabaikan. Dewasa ini siswa-siswi sekolah menengah atas bahkan sudah diberi pengajaran dasar untuk menulis karya ilmiah yang bagus. Tujuannya adalah agar para siswa ini tidak mengalami kesulitan nanti jika sudah waktunya mengerjakan karya ilmiah yang lebih serius untuk perguruan tinggi. Kondisi akademis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terus membutuhkan peneliti-peneliti muda juga turut memperkuat urgensi ini. Nah, kali ini kami akan menyajikan cara yang benar untuk membuat kerangka dan struktur karya ilmiah. Simak penjelasan di bawah ini. A. Hal-hal yang harus diperhatikan. Kerangka karangan adalah susunan rencana atau skema kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan kita tulis atau bahas. Rancangan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan. Bisa dibilang, membuat kerangka karangan adalah salah satu metode dalam pembuatan karangan, berupa pemetaan topik ke dalam sub-sub topik yang nantinya dipecah lagi ke dalam sub-sub topik yang lebih terperinci. Adanya kerangka karangan akan membuat tulisan lebih teratur, mempermudah tahapan pencarian referensi lanjutan, dan tentunya menghindarkan kita dari bahaya menuliskan bahasan yang sama dua kali. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai membuat kerangka karangan adalah 1. Merumuskan tema dan menentukan judul karya ilmiah. Pastikan
kita memilih tema dan materi yang kita kuasai dan kalau mungkin kita senangi. Setelahnya, pilihlah judul yang singkat namun menarik. 2. Memastikan bahan referensi. Kita harus sudah memiliki bayangan di mana saja kita bisa mendapatkan sumber informasi, rujukan, dan sampel untuk penelitian kita. Karena penelitian tanpa data sokongan yang kredibel tidak bisa disebut sebagai karangan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. 3. Yaitu memiliki rancangan dasar. Walaupun begitu rinci, kita harus sudah memiliki jawaban-jawaban dari pertanyaan, bayangan atas apa yang akan kita teliti. Hal ini kembali ke pertanyaan-pertanyaan dasar karya ilmiah seperti sebutlah kita akan mengadakan penelitian tentang penggunaan kompor gas di antara kaum ibu-ibu di Desa Sumberwudi, Kecamatan Lamongan. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apa? Jawabannya yakni penggunaan kompor gas. Siapa? Penggunaan dalam hal ini adalah target penelitian, yaitu kaum ibu-ibu. Di mana? Di Desa Sumberwudi, Kecamatan Lamongan. Mengapa? Karena di daerah pedesaan yang masih berada di tepian hutan, beberapa orang masih suka menggunakan tunggu berbahan kayu bakar. Kapan? Tentang penelitian kita termasuk menanyakan sejak kapan seseorang menggunakan tungku kayu beralih ke kompor gas atau sebaliknya. Bagaimana? Cara untuk mengetahuinya adalah kita mendatangi setiap rumah di sana dan mengadakan wawancara. 4. Mulai menulis struktur. Baru setelah kita yakin, kita bisa beralih ke langkah selanjutnya yaitu merancang struktur atau kerangka karya ilmiah kita. B. Pembuatan struktur dan kerangka karya ilmiah. Pada dasarnya, sebuah struktur dan kerangka karya ilmiah masih terbagi menjadi dua jenis, tergantung pada jenis metodologi penelitian yang kita ambil. Dua ragam itu adalah 1. Penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengujian teori dan berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam lingkup ruang berpikir yang tertuang dalam wujud hipotesis penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif bisa melalui survei dan eksperimen. Kerangka penelitian kuantitatif memiliki struktur sebagai berikut, yaitu judul penelitian, pendahuluan berupa 1. Latar belakang, 2. Identifikasi masalah, 3. Pembatasan masalah, 4. Perumusan masalah, 5. Tujuan umum penelitian, 6. Manfaat penelitian. Selanjutnya ada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis berupa 1. Deskripsi teori, 2. Penelitian yang relevan, 3. Kerangka berpikir, 4. Hipotesis penelitian. 3. Metode penelitian berupa 1. Tujuan khusus penelitian, 2. Waktu dan tempat penelitian, 3. Variabel penelitian, 4. Metode penelitian, 5. Teknik pengambilan sampel, 6. Teknik pengumpulan data, 7. Teknik pengolahan data. 4. Hasil penelitian dan pembahasan berupa 1. Deskripsi data hasil penelitian, 2. Pengujian persyaratan pengolahan data, 3. Pengujian hipotesis, 4. Interpretasi dan pembahasan. 5. Yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran berupa 1. Kesimpulan, 2. Implikasi, 3. Saran. Daftar pustaka lampiran. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bisa juga disebut penelitian naturalistik atau acuannya lebih banyak terletak pada konteks pertemuan, context of discovery. Hasil dari penelitian kuantitatif lebih banyak dimaksudkan untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Struktur penelitian dengan metode kuantitatif adalah judul penelitian, yaitu pendahuluan berupa 1. Latar belakang dan alasan permasalahan,
2. Perumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian. 2. Landasan teori. 3. Metode penelitian berupa 1. Pemilihan lokasi, subjek penelitian, dan penjajakan awal. 2. Strategi dan teknik penelitian. 3. Pengumpulan data dan penentuan data. 4. Analisis data. 5. Logika dan jadwal. 4. Yaitu rencana pemeriksaan keabsahan data berupa 1. Triangulasi dan 2. Audit trial. 5. Hasil penelitian berupa 1. Dekripsi data. 2. Analisis dan interpretasi data. 3. Klarifikasi dan konfirmasi dengan teori. 6. Yaitu kesimpulan berupa 1. Daftar pustaka. 2. Lampiran ketelitian dan kecermatan adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam membuat karya tulis ilmiah. Sebab itu mulailah memperhatikan hal-hal dasar seperti struktur dan kerangka seperti paparan kami kali ini. Semoga banyak membantu dan akhir kata selamat berkarya. Yang terakhir, kesimpulan. Karya tulis merupakan suatu karangan ilmiah yang bersifat tentang ilmu pengetahuan, tidak mengandung prasangka, disusun secara sistematis, dan didasarkan pada suatu penelitian yang dihubungkan dengan sebuah teori. Ada juga yang menyatakan bahwa karya tulis ilmiah merupakan hasil dari suatu penelitian atau kegiatan yang bersifat fakta dan dapat dibuat dalam sebuah dokumen. Karya tulis ilmiah disusun dengan berdasarkan pada hasil penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menggunakan teori ilmiah dalam penyelidikannya secara sistematis. Tujuannya untuk menemukan informasi secara ilmiah, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dalam hipotesis yang disusulkan sehingga dapat dirumuskan dalam sebuah teori, proses gejala alam, atau proses sosial. Karya ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian dapat diwujudkan laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah yang dipublikasikan seperti buku atau artikel berdasarkan pendapat di atas. Dapat disimpulkan bahwa karya tulis merupakan suatu bentuk karangan ilmiah yang diperoleh dari fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian dibuat dalam sebuah dokumen untuk melaporkannya. Setelah mengetahui tentang pengertian dari karya ilmiah, selanjutnya akan dijelaskan tentang ciri-ciri dari karya tulis yang baik. Hal tersebut dimaksudkan agar ketika kita menulis sesuatu karya tulis, kita bisa menghasilkan suatu karya yang baik. Terima kasih.